Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anda berada di channelnya Abah 75 Friends Kreasi. Saya hanya akan menjawab beberapa pertanyaan sebetulnya dari beberapa subscriber saya tentang apa sih itu alam bawah sadar gitu loh. Jadi saya hanya menukil dari beberapa sumber yang mengatakan bahwa alam bawah sadar ini adalah alam yang berada di bawah tingkat kesadaran kita. Jadi kalau kita bayangkan sebuah alam bawah sadar itu seperti gunung es, suatu fenomena gunung es, di mana fenomena gunung es ini yang terlihat itu hanya sebagian kecil, sedangkan yang di bawahnya itu masih besar sekali. Jadi kemampuan alam bawah sadar kita itu sebetulnya sangat-sangat luar biasa besar. Ya kan, seperti gini, mungkin kita pernah menyadari ya bahwa dulu waktu kecil kita, atau mungkin beberapa orang di antara kita pernah pernah dikejar anjing. Nah, secara logika, secara sadar kita, mungkin kita tidak bisa lari lebih cepat daripada anjing tersebut. Tapi karena kita merasa dalam keadaan terancam, maka kita bisa lari lebih cepat lagi dari anjing itu. Maka kita bisa selamat dari situ. Atau mungkin ada beberapa orang yang punya fenomena dia bisa melompati pagar yang tinggi, yang secara normal dia tidak akan mungkin bisa meloncati pagar itu. Tapi karena dalam keadaan terdesak, maka dia bisa saja meloncati pagar tersebut. Itu adalah fenomena alam bawah sadar. Nah, sama dengan halnya fenomena alam bawah sadar kita yang kita dapati ketika kita sedang merasa tadi itu merasa terancam seperti itu. Tapi ada juga yang merasa ketika kita merasa bahagia, merasa senang, yang serta-merta orang ini bisa saja membuat puisi-puisi romantis gitu loh. Yang ketika pas lagi dalam keadaan normal, mungkin dia tidak mampu membuat puisi-puisi tersebut gitu loh. Nah, ini juga yang sering dipakai sama banyak-banyak orang yang bisa memanfaatkan alam bawah sadarnya seperti itu. Jadi ketika pas lagi dia membuat lagu, membuat puisi, membuat apa segala macam, jika dia masuk dalam fenomena tertentu, dia sepertinya jenius sekali, cerdas sekali dalam membuat hal-hal tersebut. Nah, itulah alam bawah sadar. Nah, jadi kalau menurut dari pakar atau disebut dengan bapak psikoanalis, ya kan, itu Sigmund Freud, psikoanalisis, bapak dari psikoanalisis kita, itu mempopulerkan tentang pikiran yang berada di dalam bawah sadar kita. Nah, itu saya menukil dari artikel tersebut, ya kan. Jadi alam bawah sadar dalam terapi psikologis biasanya karena waktu pas terapi psikolog, kenyataannya pada anak-anak tertentu itu banyak sekali mengalami trauma psikologi pada saat masa kecilnya. Contoh, mendapat kurang kasih sayang dari orang tua, sering dinakalin sama temennya, sering dibully sama teman-temannya, dan banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat akhirnya dia merasa dia tidak disukai gitu. Dan itu akan membuat trauma dan akan membentuk karakter hingga karakter itu terbawa hingga dewasanya gitu. Nah, ini terus bagaimana sih kita itu bisa mengembalikan trauma psikologi itu menjadi keadaan yang lebih normal, ya kan? Itu ada beberapa metode. Ya, ada beberapa metode yang diantaranya ketika kita membuat sebuah asosiasi bebas, ya kan. Teknik ini biasanya memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengemukakan perasaan, pikiran yang ada di benaknya. Biasanya tentang cita-cita apa segala macam, ya kan. Lalu si terapis ini akan membuat orang tersebut dalam keadaan rileks, itu akan membuat orang tersebut nyaman, dan ketika itulah akan dimunculkan
impian-impian itu dalam keadaan nyata, sehingga karakter dia seolah-olah merasa sudah menjadi apa yang diinginkan. Contoh sekali lagi, andai kata ada orang pengen menjadi seorang pengusaha, saya ingin menjadi pengusaha, saya ingin menjadi orang sukses, saya ingin menjadi orang hebat, maka si terapis itu akan membuat orang tersebut seolah-olah sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi orang sukses. Nah, itulah yang akan dimasukkan oleh terapis tersebut di dalam pikirannya, di dalam alam bawah sadarnya, sehingga karakter orang itu akan muncul menjadi orang sukses itu, begitu. Lalu ada yang kedua dengan interpretasi mimpi. Interpretasi mimpi itu biasanya si orang yang terkena trauma itu akan menceritakan segenap mimpinya kepada si terapis, hingga ketika pas lagi dia menceritakan mimpi-mimpinya segala macam, maka si terapis akan masuk ke dalam alam bawah mimpinya, alam bawah sadarnya, hingga ketika dia sudah berada di dalam bawah sadarnya itu, baru si terapis akan mengubahnya menjadi sebuah energi positif yang akan keluar menjadi pribadi yang baru. Nah, itu kalau dalam interpretasi mimpi, itu yang biasanya dilakukan oleh para terapis. Jadi terus di sini juga saya ajak kepada semua pemirsa saat ini, ya kan, yang orang-orang yang sedang menonton saat ini, bagaimana sih caranya kita akan membuat sebuah cita-cita itu menjadi nyata. Cita-cita itu menjadi nyata, dan ini yang akan kita sharing bersama, kita bagi bersama menjadi sesuatu yang nyata, dan impian itu akan kita dapat bersama. Tunggu terus video dari saya. Jangan lupa tekan like jika Anda suka video ini, tekan subscribe jika Anda belum menekannya, belum subscribe, lalu bunyikan loncengnya, lalu bagikan video ini kepada semua orang di sosial media Anda, supaya orang lain bisa ikut sukses bareng dengan kita. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepeda.